Dia kenapa sih? Kok mulai mendadak kayak gitu? Apa maksud kamu mencari tahu masalah tentang keluarga saya? Enggak, Bu Astari. Mau membongkar aib keluarga saya? Iya gitu. Bukan kayak gitu, Mas. Awas ya, kalau kamu mau cari tahu tentang keluarga saya. Saya mau kamu lenyapkan dia. Lenyapin siapa, Tante? Maafin aku, Sat. Kalau aku diam-diam punya kopian semua ini sebelum nyerahin aslinya ke kamu. Karena aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi sama masa lalu kamu, Sat. Dan luka apa yang kamu simpan sendiri. Tapi kenapa ya setelah aku baca berulang kali kayak nggak ada yang janggal dengan kecelakaan papanya Mas Satria. Atau ada bagian yang aku nggak tahu dari pemberitaan ini. Kak, bicara susuk kepala tuh kayaknya sih ada yang penting ya. Yang penting? Yang penting apa maksudnya? Gak tahu sih. Tapi tadi aku lihat dari wajahnya susuk kepala, dia tuh kayak yang lagi banyak masalah gitu. Saran aku sih, kamu mending cepet deh temuin dia daripada dia ngomel. Ya udah deh kalau gitu, aku temuin dulu ya. Aku titip jaga bentar. Oke. Kasih ya. Ini kan file kematian tentang suami saya. Mau apa kamu? Maaf Bu Astari, saya nggak ada maksud apa-apa kok Bu. Itu semuanya cuma kebetulan aja Bu. Waktu itu saya lagi nyari berita tentang kecelakaan beruntun salah satu pasien di rumah sakit ini Bu. Tapi nggak sengaja saya nemuin berita tentang papahnya Mas Satria. Jadi ya udah saya langsung cetak Bu. Heh, kamu tuh nggak ada hak untuk mencetaknya ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Awas ya, jangan pernah ikut campur tentang keluarga saya. Paham? Bu, saya baru aja mau ke ruangan Ibu. Tadi katanya Suster Mita Ibu nyari saya. Suster Sekar, direktur memilih kamu untuk menjadi model promosi di rumah sakit kita. Loh, kenapa harus saya ya Bu? Kenapa nggak cari model yang profesional aja? Menurut saya kamu cocok kok jadi modelnya. Kamu bersedia kan? Iya Bu. Halo Mas Ardi? Oh, udah di depan ya ambulansnya Mas. Yaudah saya ke IGD sekarang ya. Mau kemana sih kamu buru-buru banget? Saya buru-buru Mas mau ke rumah pasien. Itu supir ambulansnya udah nungguin depan IGD. Jangan ditarik dong Sekar. Kalau baju aku robek gimana? Ini kan nyangkut tuh. Ya, terus gimana Mas Satria bantuin dong, saya buru-buru. Lagian kok bisa nyangkut kayak gini sih? Kok bisa disangkut-sangkutin gitu ke kancing baju aku? Bilang aja pengen nempel-nempel, pengen menghirup aroma tubuh aku. Ih, kok ada ya orang itu kepedean banget kayak kamu. Ada juga kamu nih menunda waktu pekerjaan saya. Dasar suster modus. Enak aja, awas ya. Mas Ardi, kenapa sih? Kok pas banget mogoknya di sini? Suster takut ya? Untung banyak kempes pas di sini, bukan pas bawa pasien. Mas Ardi, masih lama nggak Mas? Iya, Perasaan saya nggak enak Mas sama lama di sini. Bisa agak cepet gak Mas?
Ini udah kok. Ayo, Sus. Mas, kok bisa ya? Ambulans berhenti di depan pemakaman, kayak pas banget gitu. Kayaknya bukan kebetulan deh. Maksudnya, Mas Ardi? Ya, kayaknya emang ada yang ngerjain deh. Kamu tahu kan, makhluk yang gak kasat mata, dia bisa ngelakuin hal apa aja di luar logika manusia. Emangnya Mas Ardi nggak takut ya? Ya takut sih, tapi mau gimana lagi. Bahkan ini bukan yang pertama buat saya. Saya pernah ngelewatin pemakaman itu dan penunggunya muncul di depan saya. Mas Ardi serius? Iya. Jadi kejadiannya malam itu tumben sepi banget nih. Pergi! Jangan ganggu saya! Pergi kamu! Pergi, jangan ganggu saya! Saya kenal kok sama muka arwah yang ngikutin saya itu. Dulu itu dia pasien yang pernah saya bawa pakai mobil ambulan ini. Dan katanya bunuh diri karena patah hati. Makanya matinya bener-bener nggak tenang. Aduh, udah deh Mas Ardi, kita bahas yang lain aja. Soalnya katanya nih ya, kalau kita bahas gitu terus, itu bisa jadi bakal didatengin loh Mas. Udah, bahas yang lain aja. Mas Ardi udah berapa lama nikah? Belum ada setahun sih. Tapi saya merasa beruntung banget bisa nikahin istri saya, Dinda. Dinda itu bisa dibilang seperti bunga desa. Cantik, baik, bahkan cowok-cowok banyak kok yang naksir sama Dinda. Tapi Dinda malah milih saya. Mas Ardi beruntung banget ya, bisa nikah sama orang yang Mas Ardi cintain. Banyak loh Mas, orang di luar sana yang cintanya harus kandas dan berpisah. Iya, saya beruntung banget. Bahkan saya merasa belum bisa jadi laki-laki sempurna untuk Dinda. Karena saya belum bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya. Mas Ardi, bahagia itu adanya di dalam hati. Ya, pinter-pinter kita bersyukur aja Mas. Karena di situ letak kebahagiaannya. Kita nggak bakal pernah ngerasa bahagia kalau selalu merasa kurang. Oh iya Tan, jadi agensi aku tuh dapat project baru Tan. Buat kayak pengarah gaya gitu deh buat pemotretan company profile-nya Rumah Sakit Citra Medika Tama. Hah? Terus deh, itu kan rumah sakit kerjanya Sekar. Kok kamu mau? Ya bisa gimana Tante, soalnya harganya fantastis. Jadi ya udah aku ambil deh. Cuman yang jadi bikin masalah itu Tan, dia nggak mau pakai model asli dari agensi aku gitu. Dia maunya pakai suster asli. Ya kata agensi aku sih bagus buat portofolio aku. Mudah-mudahan aja deh modelnya itu bukan si Sekar. Kalau sampai dia sih, amit deh kerja sama bareng dia. Ya ampun, kamu gitu aja sewot. Hei, gampang. Kalaupun memang modelnya Sekar, nah bisa kamu kerjain dia. Dengan begitu, Tante yakin pasti pihak rumah sakit nggak akan kasih kepercayaan sama Sekar. Iya nggak? Kamu, taruh nggak? Ini si Dito nih, supaya ayam Tante. Malam Bu Asari. Bentar ya. Kamu gimana sih Dito? Ayam yang kamu kasih kemarin itu sama saya itu kurang fresh tahu? Bu, malam ini jangan komplain dulu dong Bu. Saya kan datang ke sini bukan sebagai supplier Bu, tapi sebagai tamu resto. Siapa ini? Pacar kamu? Iya Bu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Maaf Bu, saya bukan pacarnya Dito. Hei, mau pacarnya kek, bukan pacarnya kek, selingkuhannya kek, saya tuh nggak peduli ya. Bodoh amat. Dinda. Dinda. Gak jelas banget tuh orang. Dinda tunggu Dinda. Din, dengerin aku dulu. Kita baru aja nyampe, masa kamu mau pergi lagi? Gimana aku mau pergi kalau aku ngaco kayak gitu ngomongnya, hah?
Aku tuh nggak mau ya orang tuh gosip tentang kita apa-apa. Oke, emang aku salah. Tapi kalau boleh aku nanya sama kamu. Mau sampai kapan kamu bertahan sama suami kamu? Kamu nggak beneran cinta kan sama dia? Kamu cintanya sama aku. Kita itu udah 10 tahun pacaran. Kita pacaran dari SMP. Iya emang kita pacaran. Tapi dulu kita udah putus karena kamu selingkuh kan? Kenapa itu lagi sih yang diungkit? Emang itu hal terbodoh yang pernah aku lakuin. Tapi aku minta sama kamu. Kamu ceraiin suami kamu dan kamu balik sama aku. Kalau aku tahu kayak gini, aku nggak akan mau ikut kamu kesini. Kamu jebak aku kan? Iya. Jebak? Aku nggak jebak kamu. Kamu bilang kalau aku ikut kesini, kamu stop ganggu aku. Tapi apa? Kamu punya rencana lain loh, Dito. Ding, Dinda, kamu nggak boleh pergi. Dinda, Dito, lepasin Dito. Dinda, Dito, aku nggak bakal lepasin kamu. Dito, lepasin. Dito. Mas Ardi, Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakangku, ha? Mas, aku nggak selingkuh, Mas. Suara apa itu? Kok ribut-ribut ya teriak-teriak? Berapa kali aku harus bilang jangan pernah ketemu mantan kamu lagi, ngerti? Tapi kamu malah selingkuh sama dia. Jangan salah paham, Mas. Masih aja ngelak. Aku lihat kok kalian pelukan tadi. Apa itu bukan selingkuh? Hah? Ayo pulang. Mas, Ayo, Mas, enggak. Mas. Enggak. Gua nggak izinin Dinda pulang sama lo. Dinda itu istri gua. Jadi elo nggak punya hak buat ngelarang gua. Ayo pulang. Mas. Mas Ardi tolong jangan pakai emosi, Mas. Mas emang suaminya. Tapi Mas Ardi juga nggak berhak dari tangannya Dina seperti itu. Kasihan Mas, tangan istrinya sakit. Nggak mungkin. Bel, ada apa sih kamu teriakan gitu? Tante lihat nih. Ternyata modelnya itu si Sekar. Nyebelin banget bikin aku bad mood. Bel, taruh deh. Itu juga lebih penting, lebih darurat loh. Ada yang teriak. Ayo kita cek. Ayo, Bel. Jadi udah deh. Ayo. Apaan sih, Mas? Mas jangan ribut di sini. Mas Ardi cukup, Mas Ardi. Ada apa nih ribut-ribut? Ya ampun. Bener-bener kesel ya. Saya laporin kamu sama anak saya. Anak saya itu polisi. Biar kalian semua dipenjara aja sekalian. Ya? Satria, kamu kesini ya, ke restoran Mama. Di restoran Mama tuh ada ribut-ribut, dasar preman kampungan, Nora. Cepetan kamu kesini, Mama tunggu. Oh, jadi ternyata Mbak ini tuh udah punya suami ya? Bukannya tadi mau dinner sama si tukang ayam itu? Jadi Mbaknya selingkuh ya? Jangan salah ngomong ya, Mbak ya. Saya tuh nggak selingkuh. Bella, kalau kamu nggak tahu apa-apa, mendingan gak usah ikut campur deh. Daripada jadi fitnah. Kok kamu malah nyalain Bella? Bener ya kata orang itu akan bergaul sesuai sama dia sendiri. Yang satu tukang selingkuh, yang satu tukang merebut pacar orang. Mbak, saya udah bilang saya nggak selingkuh. Emang nyatanya gitu kan? Saya juga lihat sendiri kok. Tadi kamu makan kan sama cowok lain. Itu namanya apa kalau bukan selingkuh? Nih, kamu lihat hasilnya ya. Gara-gara perbuatan kamu nih, karena kamu tuh selingkuh. Kamu lagi gimana sih? Udah punya suami, tapi mau aja diajak makan sama laki-laki lain. Murahan banget kamu, sana sini mau. Ayo pulang. Mas, pelan-pelan, Mas. Aku harus nyusul Dinda. Aku khawatir sama dia. Pusing. Sana ah. Ngapain sih pegang-pegang? Usah pegang-pegang ya. Apaan mau pegang-pegang saya? Ma, apa-apaan sih, Ma? Kenapa Mama kasar sama Sekar? Satria, ini Mama ya udah ngeduga pasti keributan ini nih ada hubungannya sama Sekar. Makanya Mama kesal sama dia. Selalu bikin onar kamu tuh ya Sekar. Tega kamu Mas udah kasarin aku, Mas. Aku tuh udah bersedia hidup sama kamu apapun kondisi kamu, Mas. Tapi apa yang kamu lakuin sama aku, Mas? Apa? Kamu memperlakukan aku seperti perempuan, gak bener? Emangnya kamu perempuan bener, ha? Kalau kamu bener, kamu gak akan selingkuh. Aku gak selingkuh, Mas. Beberapa kali aku harus jelasin sama kamu, aku
selingkuh. Tapi kamu gak pernah percaya sama aku, Mas. Masih aja kamu bohong. Hah? Buktinya apa? Yang orang Rasto bilang, kalian makan berdua. Oh, sekarang kamu lebih percaya sama orang lain dibanding aku, istri kamu sendiri. Iya, Mas. Lepasin aku, Mas. Jadi kamu udah gak mau pesen tuh? Kamu lebih pilih disentuh sama si Dito itu? Iya kan? Kamu nggak apa-apa? Sekar, ada hal yang pengen aku tanyain ke kamu. Kalau emang menurut kamu nggak ada tuh persahabatan antara laki-laki sama perempuan, terus kita apa? Kalau saya sama Satria, ya saya sama kamu kan rekan kerja. Kadang juga konsultan atau partner detektif. Konsultan? Hmm? Maksudnya partner detektif itu apa sih? Ya kan selain untuk curhat, kadang saya bantuin Mas Satria pecahin kasus. Ada aja kamu. Saya bisa kok pakai sendiri. Oke. Bisa. Katanya bisa, mana? Saya bisa. Tuh, bisa kan? Sini. Tapi ini masih longgar. Selesai liatinnya. Udah selesai kesenangannya. Apaan sih, ger banget. Satria! Ih, ngapain sih kamu pengen dia segala? Aku sekarang ada urusan ke rumah sakit. Awas, nanti kamu ketabrak. Besok aku akan bikin Sekar ngebayar semua ini. Aku bakal abis-abisan kerjain Sekar pas pemotretan. Kurang aja. Ngapain sih Dito itu masih ngikutin? Ha? Jangan-jangan kamu yang nyuruh itu buat ngikutin kita? Iya. Aku udah capek, Mas. Aku udah capek kamu curigain terus. Itu mereka. Kemana sih mereka perginya? Semoga Dinda baik-baik aja. Ardi benar-benar kelewatan. Dia kenapa sih? Kok ngerem mendadak kayak gitu? Apa aku salah lihat ya? Alah, bilang aja kalau kamu modus. Sekarang aku nggak bercanda. Aku serius, kenapa aku ngerem mendadak? Aku ngerasa tadi ada yang nyebrang jalan. Aku takut nabrak dia, makanya aku ngerem. Tapi kenapa sekarang nggak ada apa-apa ya? Aku ngerasain hawa dingin yang kuat banget. Aku nggak boleh berubah jadi Laras saat ada Satria.
Ini pasti ulahnya tukang cuci nih. Pasti keran air nggak ditutup rapat sama dia. Sampai mati lampu nih. Tapi kan Bella di kamar mandi ya. Duh, ini gimana sih? Pasti tukang cuci piring nih ya. Sembarangan aja. Kalau kayak gini kan luber. Ini ceroboh banget kerjaannya. Udah ketutup. Apalagi yang bocor ya? Andre, di mana ini yang bocor? Apa esnya ya? Aduh. Ini kenapa? Buset. Wih, Arwah. Ngapain lu gelendotan di kaki si Laras? Hah? Suamiku. Apa suami lu? Kabur deh. Arwah tadi ngomong apa, Bang? Tadi dia bilang begini. Suamiku sambil meweng. Berarti karena dia gelendotan sama lu, dia pikir atau memang hanya lu yang bisa nolongin dia. Tapi kira-kira dia kenapa ya, Bang? Kita cari tahu. Aduh. Ini apa-apa nih? Ini rambutnya kurang nih. Bisa dibuat agak megar dikit nggak? Oh, ini nih sama ini make upnya kurang. Kurang tebal gitu nih. Eyeshadow-nya dikasih warna ungu kayak atau warna biru gitu biar lebih bagus. Kalau ini sudah sesuai dengan karakternya Suster Sekar. Kalau dipaksakan lebih nanti malah jadi menor. Diem ya. Nurut aja dia udah. Buruan kerjain. Saya nggak mau ya di make upin menor kayak gitu. Denger ya, kamu ini cuma suster, nggak ngerti dunia fashion, dunia model makeup gini nggak ngerti, udah nurut aja. Saya ini model papan atas. Lagu sepak nih bener-bener ngomong ke model top paling atas. Paling juga model-model gelandangan. Gua kerjain dulu ya. Au. Au. Ih, Bau banget sih. Kamu kentut ya? apaan sih? Katanya model papan atas. Kentut sembarang. Baunya kayak bangke. Au. Syukurin lu. Emang enak gua kerjain. Pegang. Ayo foto. Pose pakai ininya, suntikannya pegang jarumnya.
Gimana? Sini saya ajarin, makanya. Kan kamu nggak ngerti apa-apa sama photoshoot, dunia model. Pegang yang bener. Masa kayak gitu sih? Kebelah sini dong. Tangannya tuh yang lentik. Gimana sih? Gimana sih? Ngerti apa-apa, susah nih kalau model abal-abal kayak gini. Ini salah gitu salah. Jadi yang benar tuh kayak gimana? Saya nggak tahu. Ya tadi kayak saya contohin gitu loh. Arwah yang gelendotan sama lu kemarin tuh. Dia kayaknya marah banget sama lu. Gara-gara lu kagak tolongin. Ini arwah tenaganya gede banget. Kesedot nih tenaga kita. Cukup, berhenti lo. Mana tuh arwah? Wah! Nakutin aja lo. Kok aku jadi kepikiran sama Mas Ardi ya? Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama dia. Suara siapa itu? Apa jangan-jangan arwah penasaran itu ada hubungannya sama Mas Ardi? Mendingan aku cek aja langsung ke rumahnya. Permisi. Permisi. Kemana ya Mas Ardi sama istrinya? Mbak, Mas Ardi dari kemarin nggak pulang, Mbak. Ambulan yang biasa dibawa buat dicuci juga nggak ada. Oh gitu ya Bu. Iya, Mbak. Makasih ya Bu. Mari, Mbak. Apa yang terjadi ya? Apa semalam mereka nggak pulang ke rumah? Tapi pergi kemana? Tito? Saya datang ke sini mau ngecek keadaannya Dinda. Soalnya saya khawatir sama dia. Kayaknya mereka nggak ada di rumah, Mas. Tadi saya udah cek dan tetangganya juga bilang kalau mereka nggak pulang. Lagian Mas Tito ngapain ya kesini? Bukannya Mas Ardi udah bilang kalau Mas Tito nggak boleh deket-deket lagi sama istrinya? Iya, justru saya datang ke sini karena saya khawatir sama mereka. Soalnya terakhir setelah saya berantem sama Ardi, saya nggak pernah lihat mereka berdua lagi. Aku jadi makin khawatir terjadi apa-apa sama mereka. Ya udah, saya permisi dulu. Ya. Permisi, permisi. Tolong agak menjauh dari TKP. Bu, menjauh, Bu. Ambulans ini kan yang dibawa sama Mas Ardi. Kok bisa ada di sini?
Terus Mas Ardinya kemana ya? Dinda? Mas Satria, biar saya bantu otopsi untuk jenazah ini ya Mas. Saya kenal sama perempuan ini. Bentar, kamu bisa kenal Sekar? Emangnya siapa dia? Dia itu penyebab perkelahian di depan restorannya Bu Astari. Nah waktu Mas Satria datang, perempuan ini udah dibawa pergi sama suaminya. Namanya Dinda, Mas. Dia kenapa sih? Kok mulai mendadak kayak gitu? Aku salah lihat ya? Tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Mas, kenapa? Gak apa-apa. Gimana, Jo? Lapor Dan, saya sudah menyisir area sekitar ambulan. Tapi saya tidak menemukan supir ambulannya. Terus Mas Ardi kemana ya? Ya, sejauh ini tersangka utamanya adalah supir ambulans, yang notabene adalah suami korban sendiri. Tapi Mas Ardi orang baik, Mas. Akhir-akhir ini tuh saya sering kerja bareng sama dia, antar jemput pasien. Terus kalau di jalan dia sering cerita, dia sayang banget sama istrinya. Tapi emang Mas, terakhir itu Mas Ardi sempat kasar sama Dinda. Tapi itu juga karena ada dugaan perselingkuhan. Apa itu ya Mas pemicunya? Sekar, kamu harus tahu satu hal. Terkadang, orang terdekat kita adalah orang yang paling berbahaya. Orang terdekat kita justru bisa jadi pelaku. Oh iya, aku akan bawa ambulansnya untuk ke kantor polisi dijadikan barang bukti. Aku minta bantuan kamu ya. Bikin surat izin ke rumah sakit untuk bawa ambulan itu. Ya bisa Mas Satria. Makasih banyak ya, Sekar. Sama-sama. Jovi, tolong hubungi pihak forensik ya. Siap, Komandan. Aduh, ini semua tuh gara-gara Dito ya. Awas aja. Aku harus minta ganti rugi. Gara-gara dia bikin onar. Jadi restoran itu harus tutup cepet. Nyebelin banget nih orang. Kalau kayak gini kan udah tidur cepet. Kenapa ya? Kok lampunya kedip-kedip? Cuman ini doang. Apa ada yang konslet? Apa kok? Mas, ini ada luka tusuk di tubuhnya Dinda. Dan mayat Dinda baru ditemuin setelah 24 jam. Dan mulai ada pembusukan, Mas. Itu artinya Dinda dibunuh pada saat malam dia bertengkar, Mas. Dan dibawa paksa sama suaminya. Tapi aneh. Di TKP nggak ditemukan barang bukti berupa pisau ataupun benda tajam lainnya. Dan sekarang suaminya Dinda statusnya buron. Aduh, taksi online-nya mana sih? Kok nggak dateng-dateng? Oh, malah nggak bisa dihubungin lagi. Aduh, malah aku sendirian. Bener-bener ya. Loh. Kenapa lampunya kedip-kedip begini? Hei! Ini mobil kenapa muncul? Dari arah mana? Aduh. Keluarga Dinda minta untuk jenazahnya dimakamkan besok. Oh, ya udah kalau gitu, Mas.
Saya akan urus ke pihak kamar jenazah ya untuk pemulangan jenazahnya Dinda. Bentar, Ska. Halo? Apa? Mama saya pingsan di jalan. Tolong kirim lokasinya sekarang ya. Makasih. Bos tadi pingsan, Mas. Iya, sekarang barusan orang bilang dia nemuin mama pingsan di jalanan. Aku harus segera ke sana mau nolongin mama dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Entah kenapa aku ngerasain energiku serasa ditarik ke dalam ruangan jenazah itu. Dinda, jangan lakukan itu. Dinda, kamu gak akan bisa balik ke jasad kamu sendiri. Dinda, stop. Dinda. Woi, cukup. Blon amat sih, lu pikir lu siapa bisa masuk-masuk lagi ke mayat lu? Dia cerita sama aku sebenarnya apa yang terjadi. Sekarang Mas Ardi ada di mana? Dinda, saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus tenang ya. Dinda. Bandel dibilangin cukup. Percuma. Nah. Blon banget tuh arwah. Udah tahu mati. Kenapa ya? Kok Dinda pengen balik terus ke jasadnya sendiri? Apa dia nggak tahu ya Bang kalau dia udah meninggal? Arwah tuh banyak yang begitu. Kagak terima kenyataan bahwa dia udah mati. Pasti si Dinda nih ada sesuatu yang belum dia selesaikan. Yang hanya bisa dia selesaikan kalau dia masih hidup. Berarti dia masih nyimpen dendam dong Bang. Ya pastilah. Ma, kenapa sih mama kok bisa sampai pingsan kayak gitu? Mama sakit, kalau sakit kan tinggal ngomong. Enggak, Sat. Mama enggak sakit. Mama tadi tuh pingsan karena mama ngeliat setan. Ih, mukanya serem banget saat mama takut. Kenapa sih gak dikasih taunya kamu malah ketawa? Kamu gak percaya sama mama, iya? Bukan gak percaya sama mama, tapi mama tahu aku gak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Setan, arwah, hal goib. Menurut aku ya, Ma, lebih logisnya tuh mama kecapean. Mama sakit, makanya mama pingsan. Kamu kenapa sih? Selalu deh kalau dikasih tahu tuh gak pernah percaya sama mama. Beneran loh, mama itu ngelihat setan. Setannya serem, ngejijiin gitu. Makanya mama jangan suka nonton film horor. Jadi kebawa-bawa di kehidupan nyata. Udah sekarang mama sandaran, relax. Aku ambil minum dulu, oke? Tunggu. Tangan mama dipegang setan. Setan yang tadi tuh datang lagi, Satria. Aduh, gimana dong Satria? Ma, tenang, Ma, gak ada apa-apa, Ma. Gak ada apa-apa tuh. Gak ada apa gimana? Coba duduk dulu, duduk. Satria, aduh, Satria ini beneran loh. Minum dulu. Tenang, tarik nafas, relax. Minum yang banyak gak apa-apa. Karena emang gak ada apa-apa, Ma. Kamu nih gimana sih? Ini beneran mama dipegang blak, mama berasa gitu. Ih, jijik banget nih. Ya ampun, Sat, ini gimana dong, Sat? Aduh, mama takut. Oke, aku tanya sekarang setannya ada di mana? Ayo, kalau emang setan itu ada sekarang, tuh. Ayo, mana dia? Kenapa dia nggak pegang aku sekarang? Ayo, mana? Tuh, nggak ada kan? Di atas nggak ada, di belakang nggak ada, di kasur nggak ada. Nggak ada apa-apa, Ma. Mama itu kecapean, jadi mikirnya enggak. Udah yuk, Mama istirahat. Ayo. Udah ya, nggak boleh teriak-teriak, ingat.
Tetangga kita baru lahiran, mana prematur lagi. Ini serius, Sat. Mama nggak bercanda. Ya, makanya jangan takut-takut, biar senyum. Atau jangan-jangan setannya baik mah. Ya, awas kamu ya. Nggak dapet lagi ojeknya. Terpaksa deh harus jalan kaki. Sekar? Emang kamu nggak capek apa jalan kaki? Satria, kok di sini sih? Tadi aku habis anterin mama pulang. Terus aku sekarang mau ke kantor, nggak tahu kenapa lewat sini malah ketemu sama kamu. Oh iya Mas Satria, kondisinya Bu Astari gimana? Udah membaik. Menurut aku sih mama kecapean. Dia lemes makanya dia pingsan. Syukurlah Mas kalau emang Bu Astari udah membaik ya. Makasih ya perhatiannya. Kamu bareng aku aja yuk, aku anterin. Sebenarnya aku pengen banget dianterin sama Mas Satria. Tapi kalau aku bilang mau, nanti dikiranya aku suka lagi sama dia. Yuk, malah bengong lagi. Ayo naik. Makasih Mas Satria. Saya bisa kok jalan sendiri aja. Lu canda kamu. Udah malam. Mendingan aku anterin biar aman. Yuk. Nggak usah Mas. Udah, Satria duluan aja. Kamu yakin? Silakan. Mas Satria! Cepetan, saya jadi bareng sama Mas Satria. Tadi bilangnya nggak mau. Ya udah jalan. Ya pakai helm dulu dong. Nanti kalau ditilang gimana? Emang ya, cewek nggak ada yang bisa ngerti, susah ditebak. Cepetan Mas. Baru kayak gini, dasar perempuan. Dinda. Gimana Dinda? Bay, lu nabrak orang, Bay? Enggak, Jov. Hah? Ardi, Jovi. Ardi Bangun, Di. Ardi. Gua telepon komandan. Ardi bangun, Ardi. Halo, lapor komandan. Kami menemukan tersangka, komandan. Dia terluka parah dan kami akan membawa dia ke rumah sakit Citra Medika Tama. Siap, komandan. Dinda, maafin aku ya. Aku gak nyangka kalau kejadiannya bakal jadi seperti ini, Dinda. Kalau aja aku gak ngajak kamu makan malam, mungkin kamu gak akan seperti ini, Dinda. Maafin aku, Dinda. Halo Jovi. Dan kami menemukan tersangka. Kondisinya luka parah dan sudah dibawa ke rumah sakit Citra Medika Tama. Ya, saya segera ke sana. Tunggu di sana ya. Kenapa Mas? Jovi tadi ngasih kabar ke aku. Ardi udah berhasil ditemukan, tapi dalam kondisi luka parah. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Iya Mas Satria. Pak, saya yakin Ardi pelakunya, Pak. Karena menurut ceritanya Dinda, Ardi itu sering ngelakuin KDRT, Pak. Tangkap dia, Pak. Mas Dito tenang ya. Kami pihak kepolisian harus melakukan penyidikan terlebih dahulu sesuai prosedur yang ada. Kalau memang Ardi terbukti bersalah, saya janji. Dan saya bisa pastikan, dia gak akan lolos dari jeratan hukum.
Kami permisi. Eska. Menurut Jeffrey, Bayu. Bagaimana kronologisnya kalian bisa menemukan dia? kami menemukan dia di tepi jalan, Komandan. Sepertinya dia baru jatuh dari jurang dan berhasil naik kembali. Dia masih hidup, tapi kondisinya masih seperti ini. Jadi belum bisa ditanya apa-apa. Iya, Skar. Kami pihak kepolisian akan sabar dan menunggu sampai Ardi sadar dan pulih. Baru kami lakukan interogasi. Apa dia tahu kalau istrinya meninggal? Kemungkinan besarnya dia belum tahu apa-apa. Melihat kondisinya yang belum sadar dan baru jatuh dari jurang. Tapi apa benar, Mas? Mas Ardi ini yang membunuh istrinya sendiri. Kita belum tahu pasti, Sekar. Kita akan tahu setelah Ardi sadar dan diinterogasi. Jeffrey, Bayu, lakukan penjagaan ketat ya. Tunggu sampai dia sadar. Siap, Komandan. Kenapa sih? Renovasi itu selesainya malam-malam. Aduh, malah Bella ditelepon lama banget lagi datangnya. Kemana sih Bella? Ntar dulu deh, kok aku jadi inget. Ini kenapa ya? Kok Sekar punya clipping ini? Bella nggak boleh lihat clippingan ini. Jangan sampai dia curiga. Hai Bel, itu Tante lagi baca kertas apa? Oh, ini kertas biasa anggaran bulanan. Udah lama ternyata ada di tas. Tante baru cek, baru tahu makanya juga nih Tante. Ayo Bel, nanti Tante pulang. Ayo. Yang bulan siapa sih Tante? Bel, Kok kayak nggak ada pengemudinya? tadi deh, perasaan Tante nggak enak nih. Kita harus cek Tante. Bel. Bel, kok Tante deg-degan ya? Beneran loh Tante, nggak ada pengemudinya. Iya ya, kok bisa jalan sendiri? Hantunya masih ada nggak ya? Takut, nggak berani ngecek, Bel. Serem banget. Jangan pegang aku. Satria tunggu. Satria mau kemana? Aku mau ke TKP. Aku berharap di sana ada sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti. Itu Mas Ardi udah siuman. Jadi Mas Satria kalau mau interogasi dia udah bisa. Syukurlah kalau kayak gitu. Aku pasti akan interogasi dia kok. Tapi nggak sekarang. Aku harus tunggu kondisinya sampai pulih dulu. Oh, Kenapa sekarang? enggak, cuma mau ngasih tau itu aja. Serius? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Satria pede banget sih. Iya, itu aja. Aku masih bisa kasih waktu aku buat kamu nih kalau mau ditanyain sesuatu atau mau ungkapin sesuatu mungkin. Apaan sih? Yang dibilangin cuma itu aja. Ya udah, aku jalan dulu ya.
Hati-hati ya Mas Satria. Tadi saya ngomong apa? Aku harus coba cari barang bukti lain di sekitar sini. Siapa itu? Hei, berhenti! Hei, berhenti! Aku yakin orang tadi lagi berusaha nyembunyiin barang bukti. Nggak ada kejahatan yang sempurna. Bang Jali? Bang Jali? Bang Jali? Bang Jali? Bang? Baru segitu aja udah ketakutan. Apaan sih Bang? Nggak lucu tahu. Namanya juga roh jali. Roh jahil, bukan roh jali kalau nggak jahil. Lagian lu lagi gue lihat senyum, pelanga, pelongo. Pasti lagi mikirin Satria. Kesatria pembawa cinta dari langit, ya kan? Apaan sih kepo banget jadi arwah. Gua tahu lah, gue kebaca ya. Nah, kalau ini bukan gua nih. Iya Bang. Saya ngerasain hawa dingin. Ini pasti ada hubungannya sama arwah penasaran itu Bang. Jangan-jangan arwah si Dinda. Oh kan, pasti si Dinda. Ayo kita samperin dia Bang. Siapa takut? Let's go. Dinda? Dinda? Apa kamu masih sedih karena pelaku pembunuh kamu belum dihukum? Suami kamu? Apa pelakunya bukan suami kamu, Dinda? Bilang lagi gitu. Arwah kasihan amat ya arwah kayak begitu ya. Rats, gue baru nyadar itu si Dinda mau masuk ke badannya lagi. Gara-gara cuma pengen nolongin suaminya yang masuk jurang. Kasihan amat tuh arwah. Pantesan dia penasaran. Bisa jadi, Bang.
Halo Pak Security, ini ada pasien bernama Ardi ngilang dari ruangannya. Tolong bantu cari ya Pak. Bang, bang, ayo bang. Kita harus nyusul Mas Ardi sekarang. Ayo kita cari yuk. Ayo. Ayo. Pakai ada polisi lagi. Semoga aja polisi itu nggak bisa nemuin pisau itu. Halo. Jangan. Kamu harus mati, Dito. Halo. Kamu harus mati, Dito. Kita periksa kepala kamu. Enggak, Mas. Sakit di kepala aku tuh udah bisa aku obatin. Tapi hati aku tuh udah sakit, Mas, dan nggak bisa kamu obatin. Keluar. Keluar. Kita. Mas, Orang kayak Dinda nggak pantas punya suami kasar kayak lo. Sini. Sini. Mas udah, Mas. Dita. Dita, udah Dita. Dita jangan sakitin suami aku, Dita. Dita. Mas Adi cukup. Mas Ardi. Dinda, kamu. Dinda, kok kamu pukul Dito pakai batu? Karena aku nggak mau kamu terluka, Mas. Bukannya kamu cinta Dito? Aku sayang sama kamu, Mas, karena kamu suami aku. Mungkin aku pernah sayang sama Dito. Tapi itu dulu, Mas. Dan mungkin kamu mikir bahwa kami selingkuh. Ya karena Dito sering deketin aku, Mas, dan ngajak aku balikan, Mas. Maafin aku. Maafin aku, Mas. Dinda, jadi selama ini kamu... Dinda. 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 Din bertahan, Din. Yang kuat, Din. Dinda. Ini ganjaran buat orang yang udah ngerebut cinta gua.
Utang nyawa harus dibayar nyawa. Tolong! Akan kubalaskan dendammu, Dinda. Kamu harus mati, Dito! Tolong! Jangan, Mas. Dinda. Tolong! Dinda. Ini beneran kamu, Dinda? Sebenarnya aku gak rela melihat pembunuh itu masih hidup. Tapi aku tahu kemauan kamu, Dinda. Kamu gak mau aku jadi pembunuh, kan? Aku harus buru-buru pergi dari sini supaya aku gak ketangkap. Mana sih taksi online-nya? Ayo dong, Pak. Cepetan, Pak. Kamu harus mati, Dito. Lama banget sih. Aku dapat laporan Ardi hilang. Gimana sekarang, udah ditemuin belum? Belum, Mas Satria. Padahal tadi sore dilihat di ruang rawat masih ada, Mas. Tapi pas dicek malam-malam, di ranjangnya udah nggak ada. Dan yang anehnya nih ya, Mas, salah satu unit mobil ambulans di rumah sakit tiba-tiba hilang. Dan nggak tahu keluarnya kapan. Ambulans. Ambulans lagi. Entah kenapa belakangan ini aku selalu berurusan sama ambulans. Kamu tahu, Mama sama Bella juga diteror sama hantu ambulans di restoran. Loh, Mas. Ini kan Mas Ardi! Mas Ardi dari mana aja? Saya membalaskan dendamku kepada yang telah balas dendam. Siapa orangnya? Dito. Malam itu Dito mau menusukku tapi malah kena Dinda. Dan Dito juga yang telah membuang aku jurang. Berarti cocok dengan hasil lab. Kami menemukan pisau yang digunakan untuk Dinda di TKP. Dan di sana ada sidik jarinya Dito. Juga ada bercak darahnya Dinda. Loh, kenapa nyala sendiri? Mas Ardi, kok ambulansnya? Wah, ambulans dibawa sama arwahnya si Dinda. Kayaknya dia mau balas dendam tuh sama pembunuhnya. Itu arwah punya SIM kagak bawa ambulans? Aku harus susul ambulan itu. Mas Satria, saya ikut. Sekarang ngapain? Ini bahaya, kamu di sini aja ya. Mas Satria, saya mau ikut kejar ambulansnya. Biar aku aja sendiri. Mas, ayo saya mau ikut. Ayo cepetan kejar. Mas, ayo sebelum hilang ambulansnya. Iya, iya, iya. Buset dah, bisa-bisanya tuh bocah. Mau pegangan ya? Iya. Dasar modus, tambah lengket aja tuh orang dua. Pak, jalannya cepet, Pak. Ya, cepetan, Pak.
cepetan dikit jalannya Pak. Ntar saya telat nih ke bandaranya ya Pak. Ini sedang ngebut, Mas. Aduh, nggak bisa dibuka. Tolong! Halo! Mas Satria stop dulu. Kenapa? Stop dulu sebentar. Ambulansnya mana sih? Kayaknya kita kehilangan jejak. Mas Satria sih. Jalannya kurang cepet. Kelamaan gak ngebut. Aku juga jalannya pelan dan gak ngebut kan gara-gara kamu. Kok gara-gara saya sih? Kamu gak sadar? Kenapa? Kamu gak pegangan. Kalau kamu gak pegangan, gimana caranya aku bisa ngebut? Aku sengaja jalan pelan supaya aman. Bayangin ya, kamu gak pegangan, terus aku ngebut. Terus kamu jatuh. Pasti aku yang kena. Aku yang disalahin. Udah kebayang sama aku. Oh, saya tahu. Kamu ngomong kayak gitu biar kamu gak salah kan? Terus kamu jadi nyalain saya gitu. Cuma dasar cowok, gak pernah mau disalahin. Kalau mau cepet intinya harus pegangan. Ya udah. Cepet aja. Nah, pegangan dong. Satria jangan gitu. Tolong! 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 Kamu harus mati itu. Tolong! Kamu harus mati. Kacau tuh ambulan. Jalannya ugal-ugalan. Masuk jurang taruh rasa lo. Gue telepon polisi aja deh. Ya halo Pak Polisi, halo. Halo. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Kamu gak akan pergi dari sini. Tidak, ampun tidak. Kok berhenti di sini sih? Aku mau nanya sama kamu, kenapa sepanjang perjalanan diem doang? Kamu ngambek? Masih marah atau apa? Siapa juga yang ngambek? Orang cuma masih sebel aja. Ya aku minta maaf ya. Aku minta maaf udah bikin kamu jadi sebel. Tapi pertanyaan aku sekarang ini kita mau kemana tujuannya? Tadi ambulansnya kemana lagi? Sebentar ya. Halo? Masuk ke jurang? Iya, ya tunggu. Saya kesana sekarang. Sekarang kita harus buru-buru. Kenapa, Mas? Urgent. Gimana?
meninggal. Jovi, Bayu, gimana update-nya? Tersangka meninggal, Komandan. Tapi supirnya tidak ketahui kemana, Komandan. Maksudnya? Supirnya melarikan diri? Tidak, Nan. Menurut warga yang melihat, ambulans itu berjalan gak ada supirnya. Yang bener aja itu kan nggak masuk akal. Satria nggak akan percaya kalau ambulans itu sebenarnya dikemudikan oleh arwah Dinda. Lanjutkan penyelidikan dan olah TKP. Kasih saya update tentang penemuan apapun yang kalian dapatkan. Jangan lupa periksa sidik jari yang ada di tubuh korban. Siap, Nan. Ayo. Ayo. Aduh, pasti ada arwah Dinda di sini. Mas Satria, saya ikut ambulans aja ya, biar bareng ke rumah sakit. Kan tadi kita perginya bareng, kenapa nggak bareng aja sama aku? Emang pulangnya harus bareng juga? Ya terserah kamu sih. Ya udah, saya permisi ya Mas Satria. Ya udah, hati-hati ya. Dinda, kamu udah balas dendam kamu ke orang yang sekarang kamu bisa pergi dengan tenang ya. Dinda. Udah ya. Lu sekarang boleh pergi. Lu kan udah balesin dendam lu. Pergi sono dan tenang. Aman. Woi, lu kenapa sedih? Andai aja saya bisa ngelakuin hal seperti Dinda, Bang. Lu jangan ngomong kayak gitu. Itu sama aja. Lu melampiaskan arwah pendendam kayak si Dinda. Iya, maafin saya, Bang. Gak tahu kenapa rasa itu muncul lagi di hati saya. Gua ngerti perasaan lu. Gua ngarap itu gak pernah terjadi. Seperti apapun perasaan kita, bukan kita yang harus menghukum. Ingat itu. Iya, Bang. Maafin aku, Din. Harusnya aku percaya sama kamu. Malam itu harusnya aku nggak meragukan kamu, Dinda. Kasihan Mas Ardi. Dia harus ngerasain kehilangan dulu. Baru dia menyadari kebaikan istrinya. Itulah mengapa kita harus menjaga dan memperlakukan orang yang kita cinta sebaik mungkin. Terutama selagi dia masih ada. Supaya nggak jadi penyesalan di kemudian hari. Aku juga mau banget meluk nisan kamu kayak gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang aku belum bisa berhasil menemukan jasad kamu. Ini kan file kematian tentang suami saya. Kamu tuh nggak ada hak untuk mencetaknya, tahu nggak? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Awas ya,
Jangan pernah ikut campur tentang keluarga saya. Kenapa Bu Astari kayaknya emosi banget ya? Ada orang lain yang cari tahu soal kematian papanya Satria. Apa jangan-jangan Bu Astari ada hubungannya dengan kematian Pak Baskara? Heh, apa maksud kamu mencari tahu masalah tentang keluarga saya? Hah? Maaf Bu Astari. Mau so ikut campur? Ya? Enggak Bu Astari. Maaf Bu, saya cuma iseng aja kok. Kamu bilang iseng? Mau membongkar aib keluarga saya? Iya gitu? Bukan kayak gitu. Awas ya, kalau kamu mau cari tahu tentang keluarga saya. Kalau Sekar berhasil menemukan pemberitaan masa lalu soal Mas Baskara, pasti Sekar juga bisa tahu apa rencanaku selanjutnya. Bisa bahaya kalau sampai Sekar kasih tahu Satria tentang balas dendam yang aku rencanain ke keluarga Bella. Aku nggak akan biarkan Sekar jadi penghalang. Pokoknya saya mau kamu lenyapkan dia. Lenyapin siapa, Tante? Bella?